Puji Tuhan, haleluya. Apakah jemaat diberkati malam ini? Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Debbie yang telah dipakai Tuhan untuk memberkati jemaat yang ada di Ambarawa ini. Pak Ilman, kalau di dalam ruangan ini ada 1.300 orang yang telah menerima terang yang sesungguhnya, sudah datang kepada kita semua yang 1.300 orang di dalam gedung ini, maka saya yakin, kita semua yakin bahwa kita yang ada di gedung ini juga sanggup menjadi terang bagi orang lain. Betul ketika sekali, kita keluar dari ruangan ini. Dan tidak perlu untuk bunuh diri dulu ya, untuk betul, ketemu. Tidak perlu untuk melakukan percobaan bunuh diri betul. dulu ya. Supaya bisa bertemu terang yang sejati. Iya. Ya. Dan malam hari ini juga kita sudah diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan saya yakin dan percaya firman ini sungguh memberkati kita semua malam hari ini. Iya. Berapa banyak yang kita diberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya malam hari ini. Berikan kemuliaan yang meriah sekali lagi bagi Tuhan kita, luar biasa. Iya. Dan mari sekejap saja ceritakan kepada teman di sebelah, katakan, saya diberkati. Iya, Bapak Ibu mau bertambah banyak berkatnya? Mau bertambah banyak berkatnya? Amin. Mari kita ikuti channelnya Ibu Debbie. Kalau misbah syukur jam 5 pagi. Misbah syukur jam 5 pagi, yang mengikuti pasti di atas 23.000. Ya, luar betul, biasa. Dan misbah doa jam 8 malam, itu yang mengikuti di atas 18.000. Ibu saya adalah salah satunya pengikut Ibu. Jadi saya agak tahu, tetapi tidak bisa hafal ya Pak Ilman. Tiap hari berapa ya saya tidak hafal gitu. Ya. Ya. Berarti nanti jangan lupa seperti tadi dikatakan oleh Bu Debbie apa? Like, subscribe. Ya, yang belum subscribe segera subscribe ya, biar bisa nanti mengikuti, dapat info-info ya, kalau ada notifikasi masuk kita langsung bisa berdoa bersama-sama atau diberkati bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Dan saat yang indah ini adalah kita mau bersama-sama untuk melaksanakan prosesi penyalaan lilin, di mana lilin ini melambangkan bahwa terang itu sudah datang bagi kita semua, dan kita sudah menerima, kita sudah diselamatkan. Tapi jangan lupa ada satu juga tugas kita ya, melalui lilin ini, bahwa kita harus menerangi yang lain juga. Dan kita yakin dan percaya kita semua 1.000, mungkin hampir 2.000 kali ya. Iya, lebih. Kalau kita sudah dapat terang semua malam hari ini, maka Ambarawa akan semakin diberkati oleh Tuhan, dan Ambarawa akan semakin memuliakan Tuhan. Haleluya. Penyalaan lilin, 5 lilin besar yang ada di depan. Yang pertama, kami mohon kepada Ketua Panitia Natal PKS AG Kecamatan Ambarawa, yaitu Bapak Pendeta Timotius Abdiel, sarjana teologi. Baik. Dan yang kedua nanti oleh pembicara kita, Ibu Evangelis Debbie Basir, nanti untuk menyalakan lilin yang kedua. Ya. Dan yang lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh Ketua PKS AG Kabupaten Semarang, yaitu Bapak Pendeta Joshua Ednanta, sarjana teologi. Dan selanjutnya lilin yang keempat nanti akan dinyalakan oleh perwakilan dari instansi kabupaten, yaitu Ibu Lulus. Ibu Lulus, saya lihat rawuh. Dan lilin yang kelima nanti akan dinyalakan oleh Ketua PKS AG Kecamatan Ambarawa, yaitu Pendeta Evildus Mohon, sarjana teologi. Baik, dan nanti bagi jemaat Tuhan yang mungkin belum menerima lilin atau kehabisan ya tadi lilin, nanti bisa kita minta kerjasamanya untuk ketika lagu dinyanyikan kita sama-sama menyalakan flash HP kita masing-masing ya, sambil diayun-ayunkan tidak apa-apa nanti ya.
Dedi untuk berkenan menyalakan lilin. Lilin yang ketiga, kami mohon Ibu Lulus, wakil dari pemerintahan, untuk menyalakan lilin yang ketiga. Selanjutnya akan diikuti oleh Bapak Pendeta Joshua Ednanta STH sebagai Ketua BKSAG Kabupaten Semarang. Dan lilin yang terakhir dipersilakan kepada Bapak Ketua BKSAG Kecamatan Ambarawa untuk kepada hambanya Bapak Pendeta Evildus Mohon STH. Sekali lagi untuk jemaat yang tidak kebagian lilin, mohon untuk berkenan menyalakan flash pada makhluk masing-masing. Kita semua yang sudah menerima lilin, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kiranya Kami naikkan hormat dan syukur kami kepada Tuhan yang adalah terang yang sejati yang telah hadir, telah singgah menetap di hati kami masing-masing. Izinkan kami Tuhan sebagai putra-putra Tuhan yang telah mendapat terang ilahi itu untuk menerangi bangsa dan negara ini. Jadikan kami juru-juru syafaat dimanapun kami berada, umat Kristen pada umumnya dan khususnya kami yang tinggal di Kecamatan Ambarawa ini. Izinkan dengan otoritas ilahi yang Kau berikan, dengan kesehatian, dengan iman, seia sekata kami menyebut nama Tuhan Yesus Kristus. Izinkan kami memberkati daerah kami, khususnya Ambarawa ini dan umumnya Kabupaten Semarang ini. Kami tahu
bangsa ataupun daerah kami ini sedang disibukkan dengan tahun politik. Dan kami membutuhkan keteduhan, sebab itu kami berkati pemerintahan kami. Bapak Bupati dengan Wakil Bupati dengan instansi terkait, Bapak Camat, Bapak Lurah, bahkan sampai di RT RW. Biarlah Engkau menerangi batin mereka, memberi rasa takut pada Tuhan, sehingga mereka dalam mengemban tugas dengan berdasarkan asas kebenaran dan ketentraman, keadilan. Juga kami berdoa secara umum bangsa dan negara Indonesia ini yang sedang disibukkan dengan tahun politik ini, tentu berisiko tinggi untuk terjadi hal yang tidak baik. Sebab itu kami berdoa untuk Bapak Presiden dengan Wakil Presiden dan para menteri dan instansi terkait. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, Tuhan berikan keberanian untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, sehingga bangsa ini terhindar dari segala hal yang tidak baik. Dan kami berdoa untuk para konsesan calon presiden dan wakil presiden. Biarlah Engkau juga munculkan rasa takut pada Tuhan, sehingga mereka di dalam meraih cita-citanya yang luhur itu dengan dasar kebenaran. Kami berdoa untuk para pengikut yang ada, loyalis yang ada, juga berikanlah rasa takut itu pada Tuhan, sehingga semuanya boleh menjalankan misinya dengan asas kebenaran, sehingga bangsa ini terhindar dari hal yang tidak baik. Tuhan, izinkan kami berdoa memberkati untuk khususnya Papua yang sedang berkecamuk ini. Tuhan, selamatkanlah saudara-saudara kami ini. Berikanlah hati yang takut pada Tuhan, karena takut pada Tuhan itu akan membuat orang teduh di batin, akan bersikap dengan benar, bertindak dengan benar. Terima kasih, kami percaya Engkau memberkati mereka, dan juga izinkan kami berdoa untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Hamba-hamba Tuhan, apapun peran yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, biarlah mendapat catatan, mendapat perhitungan khusus dari Tuhan. Berkah-berkah Tuhan dicurahkan untuk mereka. Dan juga untuk keamanan yang ada, Tuhan, mereka sudah bekerja untuk mengamankan, menertibkan. Biarlah mereka juga mendapat berkat yang sama dari Tuhan. Beri sehat, beri mereka keselamatan. Terima kasih Bapak dan semua yang hadir pada malam hari ini, dari anak kami yang paling kecil sampai yang tertua, tanpa terkecuali. Biarlah terang Tuhan itu benar-benar tinggal di dalam batin ini, dan damai Natal benar-benar menguasai kami, sehingga kami nanti pulang membawa lilin terang itu, keselamatan, sukacita Natal di dalam keluarga, di dalam pertemanan kami, di dalam pekerjaan kami, di gereja Tuhan. Terpujilah namamu. Demikianlah doa, syukur dan syafaat yang kami naikkan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati berkata amin. Di nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yakub Ismanto yang sudah membawakan doa syafaat bagi kita semua. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan lilin bisa dimatikan. Nggak terasa ya Bu, ini kita sudah mau masuk ke acara yang ke-8. Iya. Acara di mana kita bisa menyatakan rasa syukur kita kepada Betul. Tuhan atas segala berkat-berkat yang sudah dilimpahkan kepada kita. Seperti orang Majus ya, Iya. kalau kita ingat cerita orang Majus datang ketika Yesus lahir, mereka membawa persembahan juga. Iya, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Itu juga saya yakin Pak Elman, jemaat juga sudah menyiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Baik, mari sebelum kita memberikan persembahan, kita mau sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum nanti dijalankan oleh para petugas persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur
malam hari ini kami sudah diberkati Tuhan oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Dan saat ini biarlah kami memuliakan Engkau Tuhan melalui harta kami Tuhan. Dan biarlah kami membawa setiap apa yang terbaik yang ada pada kami Tuhan, dengan hati yang penuh kerelaan dan hati yang penuh sukacita. Dan kami ingin memberikan yang terbaik ini sebagai wujud dari rasa kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan ini bisa Tuhan berdampak, Tuhan bisa memberikan Tuhan, memperluas, memperlebar kerajaan-Mu juga Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa. Kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap memberikan terbaik sama-sama katakan amin. Bahwa Allah sanggup melimpahkan segala berkat kemurahannya untuk kita semua. Allah sanggup dan kuasanya katanya tidak berubah. Telinga yang tak pernah
Pak Elman, kita sudah melewati banyak acara. Bahkan puncak acara juga sudah kita nikmati, yaitu firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Dan kita sekarang, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki acara ke-9, yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama, kami mohon dari Ketua Panitia Natal untuk memberikan sambutannya. Untuk itu, kepada Bapak Pendeta Timotius Abniel, disilahkan. Shalom. Haleluya. Haleluya. Horas. Majua-jua. Sugeng dalu. Selamat malam dan selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam acara perayaan Natal tahun 2023 BKSAG Kecamatan Ambarawa. Saya selaku Ketua Panitia Natal merasa sangat berbahagia dapat berdiri di hadapan Bapak Ibu saudara-saudari untuk merayakan keindahan Natal bersama. Tepuk tangan buat kita semua. Terlebih lagi pada kesempatan ini, beliau Ibu Evangelis Debbie Basir yang didampingi suami tercintanya dari Solo, Bapak Daniel Adi Parjuno. Leres deh. Ya itu dia. Mohon maaf kalau salah. Telah hadir dan berkenan menaburkan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kita dengan mengambil tema terang yang sesungguhnya telah datang. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan semakin memberikan pengertian yang lebih mendalam tentang makna Natal, yaitu hidup kita diubahkan dan dipulihkan dan kita menjadi pengubah dunia ini. Tepuk tangan buat kita semua. Dan juga semakin menguatkan iman kita untuk terus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai selama-lamanya. Sekali lagi terima kasih Ibu Evangelis Debbie Basir. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada beliau Bapak Bupati Semarang atau yang mewakili beserta dengan pejabat pemerintah jajaran Forkompinjam Ambarawa dan tamu undangan lainnya. Kehadiran Bapak Ibu semakin menambah rasa kebahagiaan bukan bagi saya pribadi, namun juga segenap panitia Natal dan seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini. Saya percaya bahwa kebersamaan yang terjalin antara gereja dan pemerintah merupakan fondasi yang kuat guna terbangun dan terpeliharanya komunikasi yang lebih baik. Tidak lupa juga saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh hamba-hamba Tuhan dan jemaat dari gereja-gereja dalam naungan BKSAG Kecamatan Ambarawa yang telah berkenan hadir dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan perayaan Natal kali ini. Perlu saya informasikan bahwa panitia Natal dalam acara perayaan Natal tahun 2023
telah mentargetkan kehadiran jemaat sebanyak 1.000 orang. Dan yang hadir malam hari ini sekitar 1.300. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kemudian kepada para donatur. Tidak saya bisa sebut satu persatu karena sangat banyak donaturnya. Dari internal gereja dalam naungan BKSAG Kecamatan Ambarawa maupun dari eksternal, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Sungguh melalui dukungan ataupun bantuan yang diberikan secara sukarela mampu mendukung terwujudnya pelaksanaan acara perayaan Natal malam ini sebagaimana yang telah direncanakan. Sugeng rawuh Bapak Bupati dan stafnya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada segenap panitia Natal. Mana panitia Natal? Tepuk tangan buat panitia Natal. Berkisar 37 panitia Natal bekerja dengan keras, yang telah bekerja dengan penuh dedikasi. Selain itu, motivasi yang tinggi, semangat kebersamaan yang luar biasa. Tentu kesemuanya itu dilakukan agar perayaan Natal dapat berjalan dengan baik, lancar, dan semua merasakan sukacita. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa seusai acara perayaan Natal akan dibagikan sembako kepada 102 orang jemaat dari 15 gereja dari total 22 gereja yang bernaung dalam BKSAG Kecamatan Ambarawa. Penentuan jemaat berasal dari usulan masing-masing gereja yang dilakukan secara selektif. Panitia juga akan membagikan bingkisan sembako kepada 2 panti asuhan di Ambarawa. Meski dalam jumlah yang masih terbatas, semoga kegiatan bakti sosial semacam ini di waktu mendatang dapat lebih ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kesempatan yang baik ini perlu saya tambahkan informasi bahwa seorang donatur yang tidak bersedia disebutkan identitasnya berkenan memberikan penghormatan atau penghargaan berupa tali asih kepada para hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja dalam naungan BKSAG Kecamatan Ambarawa. Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan MC yang luar biasa untuk menghadirkan para hamba Tuhan dimaksud di atas mimbar atau panggung guna menerima tali asih. Akhirnya dengan mengutip sebuah pepatah yang mengatakan, tiada gading yang tak retak. Maka saya segenap panitia Natal mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala dalam penyelenggaraan perayaan Natal tahun 2023 ini masih terdapat kekurangan dan kelemahannya. Semoga dalam penyelenggaraan perayaan Natal pada tahun-tahun mendatang dapat terlaksana lebih baik, lebih meriah, dan lebih membahagiakan. Yang kesemuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, sebelum mengakhiri kata sambutan, perkenankan saya membagikan 3 buah pantun yang melukiskan tentang rencana BKSAG Kecamatan Ambarawa untuk dapat mengembangkan usaha ekonomi kreatif. Kemudian kerinduan BKSAG Kecamatan Ambarawa untuk memiliki kantor sekretariat yang mandiri dan permanen. Selain itu, sebuah peristiwa langka, sebuah
sebagai ketua panitia Natal yang tidak pernah terlupakan sekalipun sekaligus merupakan berkat tersendiri bagi saya pribadi. Apakah itu? Ini dia pantun yang pertama. Keseharian bekerja terasa penat. Ini Pak Bupati cukup penat ya. Tiba di rumah menyantap kolak sebentar lagi ya. Gereja-gereja menggembalakan jemaat, dukung BKSAG memiliki usaha menggembalakan ternak. Gembala jemaat juga gembala kambing atau sapi. Yang penting jangan gembala tikus. Yang kedua, pagi hari anak-anak berangkat ke sekolah. Sambil berjalan mengulum permen. Berpuluh tahun BKSAG berkiprah. Sayangnya belum memiliki kantor sekretariat yang permanen. Tepuk tangan. Yang ketiga, nah ini yang ketiga ini keren. Buah nangka dari Ambarawa, buah apokat dari Gunung Pati. Peristiwa langka dialami ketua panitia, mendapat fasilitas pijat di rumah dinas bupati. Keren. Kemarin diminta lagi Pak Pendeta katanya. Saya bilang habis Natal. Akhir kata, selamat Natal dan Tahun Baru 2023 dan sekaligus selamat menyambut Tahun Baru 2024. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia Natal kita yang luar biasa, semangat dan antusias sekali, yang sudah bekerja keras untuk menyukseskan bersama panitia Natal BKSAG Kecamatan Ambarawa. Dan kami mengucapkan juga selamat datang Sugeng Rawuh ya, kepada Bapak Bupati Kabupaten Semarang, untuk Bapak Ngesti Nugraha SHMH. Dan kami mohon dengan hormat juga untuk Bapak Bupati bisa memberikan kata-kata sambutannya terlebih dahulu untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Semarang, Bapak Ngesti Nugraha SHMH, kami persilahkan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah. Shalom semuanya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat beliau Ibu Pendeta Evangelis Debbie Basir, penyampai firman Tuhan. Yang mana ini? Oh iya Ibu, mohon maaf Ibu. Yang kami hormati Bapak Pendeta Joshua K. Etnanta MTH, Ketua BKSAG Kabupaten Semarang. Yang kami hormati Bapak Haji Sinwani, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Semarang. Dari saya juga oleh Bapak Sugiarto, juga pengurus BKSAG, pengurus FKUP di Semarang, kepada Bapak Limping An, juga pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama di Semarang, para Bapak Ibu Pendeta yang saya hadir, yang tidak bisa
Saya sebut satu persatu yang luar biasa. Saya minta aplaus untuk semuanya. Yang hormati Bapak Pendeta Elvidus Mohon, Ketua PKSAG Kecamatan Ambarawa, Bapak Pendeta Timotius Abniel Dardi, Ketua Panitia, luar biasa. Yang hormati Bapak Camat Ambarawa yang diwakili oleh Ibu Lulus Rahma Mukti, karena mohon maaf Pak Camat baru kurang sehat, semoga beliau segera sembuh Pak. Yang hormati para Bapak Ibu hadirin semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Sebelumnya malah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kesempatan ini kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa bersama dalam rangka perayaan Natal BKSAG Kecamatan Ambarawa yang sangat luar biasa. Ibu bapak sekalian hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini yang pertama mohon monggo Bapak dan Ramil dari wakili dan juga Bapak Kapolsek Ambarawa dari wakili. Pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Semarang mengucapkan selamat Natal tahun 2023. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Semoga di tahun yang akan datang kita semua dan seluruh masyarakat Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dan Indonesia senantiasa diberikan kesehatan, guyup, rukun, ayem, tentrem, kondusif, damai. Betul Bapak Ibu? Dan semoga pembangunan di Kabupaten Semarang, di Jawa Tengah, di negara yang kita cintai Indonesia, ke depan semakin maju, semakin berkembang, dan masyarakat semakin sejahtera. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini pula tentunya kami tanggal 24 Desember bersama Forkompimda Kabupaten Semarang dan juga dengan Kemenak Kabupaten Semarang, dengan FKUP Kabupaten Semarang, kami melakukan pengecekan, monitoring gereja-gereja yang ada di wilayah Kabupaten Semarang terkait dengan kesiapan perayaan Natal. Kita bagi 3 tim waktu itu, ada saya, ada Pak Bupati, Pak Ketua DPR, kita bagi 3 tim. Dari jumlah sekitar 258 gereja Kabupaten Semarang, kami tidak bisa untuk memonitor semuanya, karena jumlahnya cukup banyak. Tetapi kita semua bersyukur bahwa perayaan Natal tahun 2023 berjalan dengan tentram, lancar, dan damai, tidak ada halangan apapun. Kami sangat bersyukur Kabupaten Semarang tetap kondusif Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Haji Silvani, ini beliau yang terus-menerus kaitannya dengan FKUB, melakukan kegiatan dan juga membentuk kepengurusan sampai di tingkat kecamatan. Di 19 kecamatan sudah selesai semua. Kami ucapkan terima kasih Bapak. Tadi disampaikan oleh beliau Bapak Pendeta, bagaimana kita ke depan Kabupaten Semarang supaya ke depan semakin maju, semakin berkembang. Tentunya kami mengucap terima kasih atas dukungan, bantuan, kerjasamanya dalam rangka untuk bersama-sama membangun Kabupaten Semarang. Sampai saat ini, tadi saya sampaikan tetap kondusif, karena kondusif yang paling utama, guyup rukun yang paling utama.
Dan Kabupaten Semarang terus berkembang. Sedikit kami akan menyampaikan beberapa hal yang telah kami lakukan bersama-sama. Saya bersama Pak Wakil Bupati, Pak Haji Basari ST MSI, dilantik tanggal 26 Februari 2021. Waktu itu pandemi Covid cukup tinggi, betul Bapak Ibu ya. Tahun 2021 kita ibaratnya tidak bisa membangun, anggarannya semua fokus untuk penanganan Covid. Tahun 2022 sampai di bulan Juli juga untuk mengurusi Covid. 60% anggaran APBD dialokasikan untuk penanganan Covid. Hanya 40% yang untuk kegiatan pembangunan secara umum. Kita terus berbenah. Waktu itu kita yang utama terkait dengan perizinan Bapak Ibu semuanya. Ada dulu PIKK di Lopai Tuntang waktu itu yang dikelola oleh Provinsi Jawa Tengah. Kemudian waktu itu kami bersama dulu almarhum Pak Ketua DPRD Pak Bambang Kusrianto, waktu itu kita menghadap Pak Gubernur waktu itu, Pak Ganjar Pranowo waktu itu. Kita mohon agar PIKK diserahkan kepada pemerintah daerah. Akhirnya diserahkan kepada pemerintah daerah, dan saat ini kita jadikan mall pelayanan publik saat ini. Dan di tahun 2023 Bapak Ibu semuanya, walaupun belum sempurna, belum bagus, tetapi sudah bisa mencapai juara ke-6 tingkat nasional kaitannya pelayan publik di bidang perizinan. Ya, belum bisa yang tertinggi, tapi sudah bagus karena baru berdiri 2 tahun Bapak. Dan juga ada satu unggulan terobosan kita bahwa untuk pengurusan perizinan di Kabupaten Semarang yang dulu yang namanya surat informasi tata ruang bisa sampai 1 bulan, 1,5 bulan. Saat ini asal syaratnya lengkap 5 sampai 10 menit langsung bisa jadi Bapak Ibu semuanya. Karena ini untuk kepastian investasi di Kabupaten Semarang, ini utama. Kalau investor tidak nyaman, ya akan pindah, tidak mau datang. Di sampingnya saat ini ada PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu, yang beberapa waktu yang lalu kita launching sebagai sentra batik dan UMKM Kabupaten Semarang. Jadi batik di Kabupaten Semarang cukup besar, termasuk di Ambarawa. Ini kita angkat. Mari kita bersama-sama untuk mencintai batik lokal kita di Kabupaten Semarang. Setuju Bapak Ibu ya? Termasuk UMKM yang lain, kopi pun sekarang kita angkat juga. Waktu itu di Ambarawa tahun kemarin kita bersama-sama, yaitu terkait kopi kita jadikan rekor muri. Jadi target kita yang minum kopi dengan gula aren 7.500, yang ikut sekitar 13.600-an waktu itu. Ini kita angkat Bapak Ibu semuanya. Karena apa? UMKM ini sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di Kabupaten Semarang. Ibu Bapak sekalian kami hormati, saat ini juga ada rumah kemas UMKM di belakangnya. Bagaimana nanti UMKM naik kelas? Ini kami baru berusaha maksimal bersama-sama agar nanti UMKM tidak hanya lokal di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, di negara kita berharap nanti bisa ekspor ke luar negeri. Ini baru kita fasilitasi. Sepakat Bapak Ibu ya? Ini. Kemudian terkait dengan pengembangan pariwisata, karena ini satu kesatuan sana, sedikit saya sampaikan nanti terlalu panjang. Di tahun 2023 kami dibantu oleh Pak Menteri PUPR, yaitu yang ada di Candi Gedong Songo. Tahun ini ada program revitalisasi Candi Gedong Songo dengan anggaran 20 miliar rupiah. Silahkan Bapak Ibu main ke Gedong Songo, sekarang sudah berubah wajahnya saat ini. Dan di tahun 2024 Ibu Bapak sekalian, kita berusaha bersama-sama kerja keras. Walaupun Benteng William atau Benteng Pendem ini milik Kodam Patiponegoro, kita kerjasama dengan Kodam Patiponegoro dan Bapak Pangdam. Tahun 2024 mulai bulan Januari nanti ada program revitalisasi Benteng William. Nanti ikon untuk Kabupaten Semarang terutama untuk Ambarawa.
dengan anggaran tahap pertama ini 156 miliar rupiah. Ini kami bersama-sama Forkopimda langsung menghadap dengan Pak Menteri PUPR, Pak. Ini terus tadi kami juga rapat di Polda, Pak. Ini kaitannya dengan Bendungan Jinagung, ya pasti ada masalah sampai sore tadi. Dengan pariwisata bangkit, kita berharap juga nanti ekonomi akan bangkit, UMKM bangkit, hasil pertanian juga akan bangkit. Sekarang sedikit di bidang kesehatan, Ibu Bapak sekalian, untuk stunting, perkembangan terkini di bulan Desember ini, yang kemarin itu cukup tinggi kita, Pak, persentase stuntingnya. Saat ini Kabupaten Semarang ranking kedua terendah se-Jawa Tengah setelah Kota Semarang untuk stunting. Ini kita bersama-sama dan Bapak Ibu semuanya, yuk kita bareng-bareng agar stunting kita semakin turun. Ini untuk masa depan anak kita. Cukup rendah saat ini. Kemudian juga untuk BPJS Kesehatan yang sering saya sampaikan, Ibu Bapak semuanya, bahwa mulai tanggal 6 Oktober yang lalu, Kabupaten Semarang masuk UHC, yaitu Universal Health Coverage, sesuai dengan visi misi kami waktu itu. Artinya dengan UHC bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Semarang, terutama yang kurang mampu, yang sakit, tidak punya kartu BPJS Kesehatan, nanti kalau gerah ke rumah sakit, semoga tidak, sehat semuanya, daftar yang membiayai, yang bayari dari APBD Kabupaten Semarang. Ya, anggaran cukup besar, 49,4 miliar di tahun 2023 untuk BPJS Kesehatan. Yang mampu bagaimana? Bayar sendiri, yang mampu. Kemudian kalau kemarin 14 hari baru jadi, daftar, bayar 14 hari baru jadi. Betul Bapak Ibu semuanya? Ini banyak yang WA, telepon dan sebagainya. Saat ini begitu bayar 5 sampai 10 menit langsung bisa dipakai untuk BPJS Kesehatan. Mohon bantuan ini juga nanti diketok-keluarkan, disosialisasikan kepada masyarakat di Kabupaten Semarang. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, masih banyak program-program yang lain, termasuk yang ada di bidang keagamaan. Kami setiap tahun juga ada anggaran untuk rehab tempat ibadah, baik itu gereja, baik itu nanti untuk masjid dan lain sebagainya, wihara, kemudian juga untuk tempat-tempat ibadah yang lain. Setiap tahun kami menganggarkan, termasuk walaupun sedikit juga ada insentif untuk penjaga tempat ibadah. Ada Bapak Ibu ya? Kemudian juga untuk pengkhotbah juga kita sedikit, tapi baru sedikit, yang penting ada dulu, karena sesuai dengan kondisi yang ada. Dan untuk pendirian tempat ibadah untuk IMB, ini kita sering diskusi dengan FKUB, asal syaratnya lengkap, tidak ada masalah, IMB-nya tetap kita gratiskan untuk seluruh tempat ibadah di Kabupaten Semarang. Ya. Ibu Bapak sekalian yang berhormati, yang paling terakhir tentunya kami juga mohon maaf bersama Pak Bupati apabila sering diundang di masyarakat, karena undangan cukup banyak, satu hari kadang sampai 16, sampai 12 undangan, tentunya tidak bisa semua kami datangi. Tentunya secara bertahap, bergiliran, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini yang kami sampaikan. Selagi selamat Natal 2023, selamat tahun baru 2024. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Semarang, kepada Bapak Ngesti Nugraha SH MH yang sudah memberikan sambutannya, perhatiannya kepada kami semua warga Kristiani di Kecamatan Ambarawa ini. Kiranya Tuhan yang memberkati. Bahkan juga perhatian yang begitu besar kepada kita Pak Elman. Kita semua, tadi malam saya mendengar bahwa kita semua di dalam perayaan ini telah diberi bantuan oleh Bapak Bupati sebesar berapa Pak Ketua? 10 juta. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Pak Bupati. Matur nuwun, Pak. Kami seluruh jemaat
Kristen Ambarawa mengucapkan terima kasih untuk perhatian yang demikian besar dari Bapak untuk kami semua. Ini sungguh membuat kami semakin adem rasanya, Pak. Terima kasih. Dan kalau kita dengar tadi apa yang sudah disampaikan Bapak Bupati, ternyata kota kita Ambarawa ini memiliki potensi-potensi yang luar biasa. Yang luar biasa. Dan tentunya sebagai warga Ambarawa kita juga yang harus mensukseskan itu semua program-program. Benar, Pak Elman. Dan kita bertepuk tangan juga untuk pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai Sukses untuk oleh Pak Bapak Bupati kita, ya sesuai dengan visi misinya yang sudah disampaikan. Dan kami semua mendoakan untuk semakin hari akan semakin sukses ya Pak ya. Dan semakin hari program-programnya juga semakin memberkati masyarakat juga. Semakin lancar, semakin banyak, semakin memberkati kita semua. Amin. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini kita semua akan bersama-sama dari panitia akan memberikan bentuk ucapan terima kasih kepada semua yang telah berperan di dalam pelaksanaan perayaan Natal ini. Yang pertama, dari panitia akan memberikan tali asih kepada hamba Tuhan yang telah dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Untuk itu kami mohon kepada Ibu Dewi Basir untuk berkenan berdiri di depan untuk menerima tali asih. Yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia, Bapak Pendeta Apnia. Monggo silahkan kepada Bapak Pendetaan. Oh di atas? Di atas. Oh mohon maaf Ibu, Kalau boleh berkenan di atas panggungnya. Biar kelihatan yang belakang, Bu. Yang belakang ternyata tidak kelihatan. Oh iya. Mohon untuk Bu Dewi untuk tetap tinggal di tempat. Akan kami ambil gambarnya. Baik, untuk yang selanjutnya, untuk semua para hamba Tuhan dari gereja-gereja di Ambarawa, bisa dimohon untuk ke atas panggung untuk menerima. Untuk maju ke depan, nanti akan diambil fotonya dulu bersama dengan Bapak Bupati Semarang. Mohon Bapak Bupati berkenan bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan, bersama dengan Ibu Debbie. Kemudian untuk kami minta juga untuk bisa berfoto bersama dari BKSAG Kabupaten Semarang, kemudian dari pengurus FKUB, kemudian dari Bimas Kristen, dari penyuluh Kristen, kemudian dari pejabat kecamatan, bisa dimohon untuk foto bersama. Mungkin ada panitia yang bisa membantu untuk memindahkan mimbarnya terlebih dahulu ya, podium. Bapak Ibu kalau mau ikut mengambil foto boleh, silahkan, ini adalah momen langka. Boleh, tapi tetap di tempat saja nggih, dari tempat duduk saja. Ini merupakan wujud kebersamaan ya Bu, Iya. dari berbagai gereja
ya, sekalipun dipisahkan oleh dibedakan oleh berbagai denominasi, tetapi tetap bisa bersatu dan rukun bersama. Iya, tetap satu di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jadi jemaat dimohon bisa menunggu sebentar lagi. Siapa tahu nanti terlewatkan, sayang nanti ya, tidak dapat berkat ya. Iya, untuk mendapatkan door prize, mohon kepada seluruh jemaat yang hadir untuk menyiapkan lilin yang sudah diterima. Semua menyiapkan lilinnya yang sudah diterima, mohon untuk dipegang lebih dahulu. Kertas lilinnya, ya, kertas lilinnya. Coba dilihat di balik ya. Nanti tataan itu akan menjadi tataan ajaib Bapak Ibu dan Saudara, karena dari tataan itu nanti mungkin Bapak Ibu mendapatkan door prize. Tandanya apa Pak Elman? Tandanya adalah yang ada stempelnya, ya, stempel panitia. Tataan Natal. lilin yang ada stempel Natal. Boleh PKS langsung maju ke depan. Ambarawa untuk segera maju ke depan. Ada 10.000. Ada 10. Ada 10. Yang ada stempelnya. Ya. Mari silakan langsung yang bisa ada cepat-cepat maju ke depan. Ayo sayang maju. Mari Bapak Ibu yang ada stempelnya dipersani dulu. Monggo dilihat yang ada stempelnya, yang boleh ada stempelnya. maju ke depan. Ya, berbaris dulu di depan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi. Ada putranya Pak Elman dapat. Puji Tuhan. Tidak kolosi ini Bapak Ibu, karena Pak Elman tadi dengan saya, putranya datang dengan maminya. Itu jadi obat sakit panas. Oh iya, tadi sakit panas, sekarang dapat door prize, nggak sakit lagi ya kok. Apakah sudah 10 penerima door prize? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sudah lengkap 10. Lengkap? Sudah lengkap 10, mohon untuk petugas untuk menyampaikan door prize-nya. Baik, kepada Ibu Endah dan Ibu Elok untuk menyampaikan door prize kepada penerima. Mohon jemaat untuk jangan pulang dulu. Sebentar lagi sudah mau selesai. Sebentar lagi sudah hampir selesai. Baik, sudah diambil dokumentasinya mungkin? Pengumuman, mohon untuk yang memiliki mobil R3 putih untuk berkenan menggeser sedikit karena akan ada mobil yang akan keluar terhalang. R3 putih. Baik, berikan tepuk tangan kepada yang sudah menerima door prize pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Selamat Natal. Ya, mari silahkan bisa kembali ke tempat masing-masing. Baik, untuk saat ini kita akan mengumumkan jumlah persembahan yang terkumpul pada hari ini atau sore hari ini. Terkumpul persembahan sebesar Rp7.233.000. Terima kasih atas pengorbanan dari Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya.
Pengumuman yang kedua, kami mohon kepada seluruh jemaat untuk memperhatikan bahwa nanti ketika Bapak Ibu kondur selesai acara ini, dimohon untuk tidak berdesak-desakan. Ada 3 pintu yang dapat dilalui, pintu depan, pintu utama ada di tengah, dan pintu belakang. Mohon kepada Bapak Ibu untuk bersabar, sedikit mengantre, dan nanti setelah Bapak Ibu keluar dari masing-masing pintu, Bapak Ibu akan menerima snack yang sudah disediakan oleh panitia. Dan juga yang terakhir adalah bagi jemaat yang sudah menerima kupon sosial, bisa ditukarkan nanti dengan sembako yang bisa diambil di pintu keluar depan, ya. Pintu keluar depan, nanti di sana ada petugas yang telah siap untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi yang sudah menerima kupon, silahkan lewat dari pintu depan nanti. Jemaat yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui. Kita sekarang sudah masuk pada akhir acara ini. Sebelum acara ini berakhir, kita akan bersama menerima berkat. Untuk itu, doa berkat kami mohon kepada Pendeta Paulus Raditya Praba. Disilahkan. Mari Bapak Ibu, saya undang semua berdiri, kita akan berdoa dan tentunya kita akan bersama-sama mengucap syukur. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau sudah memimpin acara Natal PKS Agi Kecamatan Ambarawa dari awal sampai akhir. Kami percaya kebenaran firman yang sudah kami terima, memotivasi kami, mengingatkan kami, terang kehidupan sudah ada dalam hidup kami. Dan biar terang kehidupan itu terus memancar, bisa dirasakan, baik dalam keluarga, jemaat maupun masyarakat di mana kami tinggal. Dan akhirnya kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah dan perayaan Natal pada malam hari ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya sebagai anak-Mu ada malaikat yang menjaga, melindungi, sehingga perjalanan pulang kami baik yang di dalam kota maupun luar kota boleh kami lalui dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Kami akhiri seluruh rangkaian acara ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang Bapak Ibu angkat hatimu, pulanglah engkau dengan berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun jalan hidupmu menuju kepada kehendak rencana Allah yang sempurna. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Akhirnya tibalah saat kita sudah selesai seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan terima kasih pada para pihak yang sudah turut menyukseskan acara Natal kita pada malam hari ini. Dan kami memohon maaf apabila ada kekurangan, baik dari kami sebagai MC ataupun dari panitia semua. Kalau ada kekurangan, harap dimaafkan. Dan sebagai penutup kami akan memberikan sebuah pantun. Ke Ambarawa membawa bantal cinta. Dan jangan lupa membuat tahu kupat. Selamat Natal yang penuh sukacita. Dan selamat menyambut tahun baru 2024 yang penuh berkat. Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad.